Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aflahul Lu'lu'ul Mufliha, nomor induk mahasiswa 211102031. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan fungsi bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan. Yang pertama ada konsepsi bahasa Indonesia. Sampai dengan abad 21 ini, perkembangan ilmu teknologi menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional sangat berperan sebagai sarana komunikasi. Dalam bidang akademik, bahasa Indonesia telah menunjukkan peranannya dalam berbagai disiplin ilmu melalui bentuk-bentuk tulisan ilmiah seperti makalah dan skripsi. Begitu pentingnya bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi batasan atau pengertian. Bahasa adalah sarana komunikasi antara anggota masyarakat dalam menyampaikan ide perasaan secara lisan atau tertulis. Konsepsi bahasa tersebut menunjukkan bahwa sistem lambang bunyi ujaran dan lambang tulisan digunakan pemakaian empat sistem lambang yang terbatas yaitu A sampai Z terdapat 26 huruf, mampu menghasilkan kata, bentukan kata, frasa, klausa, dan kalimat yang tidak terbatas dan sangat produktif. Yang kelima, sistem lambang itu fonemis, tidak sama dengan sistem lambang bahasa lain, seperti sistem lambang bahasa Jepang, yaitu lambang hiragana atau silabis. Yang keenam, sistem lambang bahasa itu dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal, sehingga dapat sama dengan sistem bahasa lain. Yang ketujuh, unsur dalam sistem lambang tersebut menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat unik, khas, dan dapat dipahami oleh masyarakatnya. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Yang pertama ada fungsi ekspresi dalam bahasa. Fungsi pertama ini pernyataan ekspresif diri, menyatakan suatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri dengan maksud menarik perhatian orang lain, atau persuasif dan provokatif, membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi, melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik, menunjukkan keberanian, confidence, atau menyampaikan ide. Fungsi ekspresif diri itu sangat terkait dalam aktivitas dan interaktif keseharian individu. Prosesnya berkembang dari masa anak-anak, remaja, mahasiswa, dan dewasa. Selanjutnya ada fungsi komunikasi dalam bahasa. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah ekspresi diri. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tersebut akan tercapai dengan baik bila ekspresi bisa diterima. Dengan kata lain, komunikasi berprasyarat pada ekspresi diri. Selanjutnya ada fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Fungsi peningkatan atau integrasi dan penyesuaian atau adaptasi diri dalam suatu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi diri, baik dalam lingkungan sendiri maupun lingkungan yang baru. Dengan demikian, bahasa itu merupakan suatu kekuatan yang berkorelasi dengan kekuatan orang lain dalam integritas sosial. Korelasi melalui bahasa itu memanfaatkan aturan bahasa yang disepakati, sehingga manusia berhasil membaurkan diri dan menyesuaikan diri sebagai anggota suatu masyarakat. Ada lagi fungsi kontrol sosial atau direktif dalam bahasa. Kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud memengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Perilaku dan tindakan itu berkembang ke arah positif dalam masyarakat. Dengan kontrol sosial, bahasa mempunyai relasi dengan proses sosial suatu masyarakat, seperti keahlian berbicara, penerus tradisi atau kebudayaan, pengidentifikasi diri, dan penanam rasa keterlibatan (sense of belonging) pada masyarakat bahasanya. Di samping fungsi-fungsi utama tersebut, Gross Keraf
beberapa fungsi lain pelengkap fungsi utama tersebut. Yang pertama ada fungsi tambahan. Terdapat fungsi lebih mengenal untuk kemampuan diri sendiri, fungsi lebih memahami orang lain, fungsi belajar mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar dengan cermat. Dan masih juga banyak fungsi bahasa lain dalam bahasa Indonesia khususnya. Fungsi bahasa dapat diperkembang atau dipertegas lagi dalam kedudukan atau posisi bahasa Indonesia. Yang kedua ada fungsi bahasa sesuai dengan posisi bahasa Indonesia. Ada bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.